don't ever slow up, no I don't take shit, I got no. PSSI mengkonfirmasi bahwa Martin Paes bisa memperkuat timnas Indonesia saat jumpa Arab Saudi. Pernyataan tersebut disampaikan oleh manajer timnas Indonesia, Sumarji. Sumarji mendapatkan konfirmasi tersebut usai mengikuti match coordination meeting di Jeddah, Rabu, 4 September 2024. Hari ini sudah selesai kegiatan MCM untuk pertandingan Arab Saudi kontra Indonesia, ujar Martin Paes. Martin Paes pun angkat bicara usai bisa membela timnas Indonesia di laga kontra Arab Saudi. Pemain 26 tahun tersebut sampaikan sampai jumpa di laga besok untuk semua fans timnas Indonesia. Sampai jumpa besok, Garuda fans, ujar Martin Paes. Martin Paes juga sudah menjalani latihan bersama timnas Indonesia. Dirinya terhormat usai bela tim Garuda. Dirinya berharap bisa menelurkan banyak prestasi usai membela timnas Indonesia. Kejutan datang dari kota Jeddah sebelum laga Arab Saudi versus timnas Indonesia. Kedua tim bakal bertemu di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Jumat, 6 September 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Laga tersebut jadi pertandingan perdana ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kejutan datang dari sosok Martin Paes. Sebelumnya, nama Martin Paes tidak bisa memperkuat timnas Indonesia saat jumpa Arab Saudi. Alasannya karena pendaftaran skuad untuk laga perdana lawan Arab Saudi sudah ditutup per 5 Agustus 2024 oleh AFC. Sementara Martin Paes boleh membela timnas Indonesia pada 18 Agustus 2024 melalui sidang di FIFA. Debut Martin Paes bisa datang lebih cepat. Kabar tersebut dikonfirmasi dari laman resmi PSSI. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memanggil 26 pemain untuk melawan Arab Saudi dan Australia, yang akan dijamu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta Pusat, pada 10 September 2024. Pelatih Arab Saudi, Roberto Mancini dibuat was-was jelang lawan timnas Indonesia. Benarkah? Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi yang nahkodai pelatih kelas dunia Roberto Mancini. Pelatih asal Italia tersebut mempunyai pengalaman panjang dan telah menukangi banyak tim. Pelatih timnas Arab Saudi, Roberto Mancini, mengungkap peran negara lewat pejabatnya dalam persiapan The Green Falcons jelang menghadapi timnas Indonesia. Roberto Mancini tak main-main dengan persiapan Arab Saudi menyambut timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Arab Saudi mengakui semua lawan yang dihadapi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah tim yang kuat. Termasuk timnas Indonesia, terlebih skuad Garuda menjadi lawan pertama yang dihadapi, tekanan besar tentu dirasakan Roberto Mancini. Karena itu persiapan matang harus dilakukan timnya, prosesnya pun tidak sepele, Menteri dan Ketum Federasi Arab Saudi sampai turun tangan. Duel melawan timnas Indonesia bukan perkara main-main, itulah mengapa pelatih asal Italia itu meminta agar anak asuhnya tampil all out. Jelang laga itu, timnas Indonesia telah memanaskan mesin untuk melawan timnas Arab Saudi. Tim berjulukan Garuda itu mulai menggelar latihan di Jeddah. Latihan timnas Indonesia di Jeddah itu digelar pada Senin, 2 September 2024, malam waktu setempat. Garuda berlatih hujan-hujanan. Dalam momen yang dibagikan akun media sosial timnas Indonesia, hujan belum turun ketika latihan dimulai. Namun, pada pertengahan latihan, hujan membasahi Jeddah. Sejumlah netizen Arab Saudi juga mengabarkan bahwa Jeddah diguyur hujan deras pada Senin, 2 September 2024, malam waktu setempat, bahkan turut disertai petir. Kiper baru timnas Indonesia, Martin Paes, turut mengikuti latihan meski ia akan absen ketika berhadapan dengan Arab Saudi karena telat didaftarkan. Timnas Indonesia akan menantang tuan rumah Arab Saudi dalam partai pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah, pada Jumat, 6 September 2024. Dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia juga dipastikan minus Justin Hubner saat bentrok dengan Arab Saudi. Sebab, bek naturalisasi kelahiran Belanda ini dalam akumulasi 2 kartu kuning. Kiper timnas Indonesia Martin Paes masih membela klub FC Dallas,
saat menjamu Colorado Rapids di lanjutan Liga Amerika Serikat pada Minggu, 1 September 2024 pagi waktu Indonesia Barat kelar pertandingan atau pada Minggu 1 September 2024 sore WIB, Martin Paes berangkat dari Dallas menuju ke Arab Saudi. Penerbangan pun tak langsung direct flight dari Amerika Serikat ke Arab Saudi. Martin Paes sempat transit di Dubai, Uni Emirat Arab, hingga akhirnya tiba di Jeddah, Arab Saudi pada Senin 2 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Setibanya di Arab Saudi, kiper 26 tahun itu tak langsung beristirahat. Ia langsung berlatih bersama skuad timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Martin Paes juga langsung adu tangkas dengan 3 kiper timnas Indonesia lain, yakni Hernando Ari, Nadeo Argawinata dan Muhammad Adi Satrio. Apa yang dilakukan Martin Paes menunjukkan dirinya begitu mencintai Indonesia. Ia rela energinya terkuras demi memberikan yang terbaik bagi skuad Garuda, julukan timnas Indonesia. Martin Paes belum bisa tampil saat timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi di King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi pada Jumat 6 September 2024 pukul 1 waktu Indonesia Barat. Martin Paes absen karena belum bisa didaftarkan ketika pendaftaran pemain ditutup pada 5 Agustus 2024. Perjuangan Martin Paes yang langsung latihan bareng timnas Indonesia setelah 17 jam perjalanan dari Amerika Serikat, ke Arab Saudi akan diulas. Rombongan pemain timnas Indonesia datang dalam beberapa kloter. Sejumlah pemain yang berkompetisi di BRI Liga 1 2024-2025 tiba berbarengan, termasuk di antaranya Witan Sulaiman, Rizky Ridho, serta ketambahan Ragnar Oratmangoen. Terbaru, ada Martin Paes yang terbang dari Amerika Serikat untuk bergabung dengan rombongan pemain lainnya guna melangsungkan pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam sebuah unggahan Instagram timnas Indonesia, kiper FC Dallas itu menyebutkan asal-usul moyangnya. Pemain-pemain abroad seperti Sandy Walsh, Hom Haye, hingga Marcelino Ferdinand juga telah tiba lebih dulu di Arab Saudi. Nathan Choyaon, Kelvin Verdong, dan Justin Hubner termasuk di antaranya. Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan Shane Patinama pun dilaporkan telah berada di Arab Saudi. Kini, dengan bergabungnya Martin Paes, maka ada satu lagi pemain lagi yang belum bergabung, yakni Jay Itzes. Bek Venezia itu juga akan langsung terbang dari Italia menuju Arab Saudi. Namun, belum diketahui kapan akan tiba. Kabarnya, Bang Jay bakal bergabung hari ini, Selasa, 3 September 2024. Kiper timnas Indonesia, Martin Paes menjadi pemain berikutnya yang menyusul ke Arab Saudi untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Hal ini dikonfirmasi lewat unggahan Instagram timnas Indonesia. Timnas Indonesia kini tengah bersiap menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Adapun perjuangan timnas Indonesia dimulai dengan bertandang ke markas Arab Saudi di King Abdullah Sport City, pada Jumat, 6 September 2024, pukul 1 waktu Indonesia Barat. Saat ini, pasukan Shin Tae-yong telah bertolak dari Jakarta ke Jeddah pada Minggu, 1 September 2024, untuk mempersiapkan laga tersebut. Namun kini menjelang pertandingan tersebut, timnas Indonesia memiliki satu keuntungan saat melawan Arab Saudi. Keuntungan yang dimaksud adalah adanya masalah besar yang sedang dialami Arab Saudi. Masalah tersebut datang dari sektor penjaga gawang Arab Saudi. Untuk diketahui, pelatih Arab Saudi Roberto Mancini memanggil 31 pemain untuk melawan timnas Indonesia. Dari 31 pemain tersebut terdiri dari 3 pemain yang berposisi sebagai penjaga gawang. Ketiga kiper Arab Saudi itu memiliki masalah menit bermain saat bersama klubnya masing-masing. Lebih parahnya lagi, bahkan ketiga kiper Arab itu sama sekali tak mendapat menit bermain bersama klubnya. Berdasarkan data dari Transfermarkt.com, ketiga kiper tersebut belum mendapatkan menit bermain bersama klubnya di Liga Arab Saudi musim ini. Tentu saja, kurangnya menit bermain kiper Arab itu disebabkan karena klubnya mendatangkan pemain asing yang berposisi sebagai penjaga gawang. Raged Nadjar harus bersaing dengan kiper timnas Brasil, Bento Mateus, untuk memperebutkan posisi utama di Al Nassr. Timnas Indonesia memiliki satu keuntungan jelang menghadapi Arab Saudi di laga perdana grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keuntungan tersebut didapat karena Arab Saudi saat ini sedang dihadapkan masalah besar jelang melawan Garuda. Sehingga, masalah tersebut membuat timnas Indonesia berpeluang mencuri poin pada laga perdana grup C
ronde ketiga tersebut. Jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lawan pasukan Shin Tae-yong kali ini tidak dipandang remeh. Jepang, Arab Saudi, Cina, Bahrain dan Australia siap menjegal langkah Garuda. Secara posisi di ranking FIFA, Indonesia tentu jadi kuda hitam di turnamen ini. Namun, dengan penampilan apik mereka di putaran kedua lalu, diprediksi akan banyak kejutan yang terjadi. Jay Itzes menjelaskan, peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih besar. Tentunya, misi ini tidak akan mudah karena lawan yang dihadapi tidak bisa dipandang sebelah mata. Ini akan jadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menunjukkan kelasnya. Dua laga awal melawan Arab Saudi dan Australia akan sangat menentukan langkah mereka selanjutnya. Pertandingan ini akan digelar pada 6 dan 10 September mendatang. Pemain Venezia FC ini saat ini dalam kondisi yang fit. Dia sempat ditarik keluar saat timnya bertanding melawan Fiorentina pada hari Minggu lalu. Namun, cedera ini tidak terlalu serius dan Itzes sudah bisa kembali ke lapangan. Laga tersebut juga menjadi sejarah karena dia adalah orang Indonesia pertama yang bermain di Serie A. Bek Timnas Indonesia, Jay Itzes, tidak ingin skuad Garuda dipandang remeh. Indonesia akan bertarung di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebanyak 26 pemain dipanggil melalui cara yang berbeda, yakni video panjang yang diunggah melalui akun Timnas Indonesia pada Kamis, 29 Agustus 2024. Video tersebut berlatarkan ruang ganti Timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Shin Tae-yong menyebut banyak hal yang dia berbagi bersama para pemainnya. Setiap nama jersey pemain pun satu-satu disorot dalam video berdurasi 3 menit tersebut. Kejutan pun datang dengan kehadiran nama Nadeo Argawinata dan Martin Paes yang masuk untuk menggantikan Yakob dan Yance Sayuri yang dicoret. Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi di Jeddah pada 6 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, skuad akan menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, 10 September 2024. Usai penantian panjang, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong merilis skuad final untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain sepak bola Kenny Tete tidak memenuhi syarat memperkuat Timnas Indonesia sekalipun sang ibu berasal dari tanah air. Hal itu karena Kenny Tete sudah mencatatkan 14 caps bersama Timnas Belanda senior. Sesuai aturan FIFA, seorang pemain yang telah mengemas lebih dari 3 caps bersama tim nasional senior, takkan diizinkan pindah ke tim nasional lain. Kenny Tete yang kini berusia 28 tahun, mencatatkan debut bersama Timnas Belanda senior pada 2015. Saat itu, pemain yang biasa bermain sebagai fullback kanan ini mentas selama 90 menit saat Belanda menang 2-1 atas Kazakhstan di kualifikasi Piala Eropa 2016 pada 10 Oktober 2015. Setelah itu, Kenny Tete dipanggil Timnas Belanda untuk tampil di ajang kualifikasi Piala Dunia, Piala Eropa hingga laga uji coba. Aksi terakhir Kenny Tete bersama Timnas Belanda tersaji pada 24 Maret 2021 saat Belanda kalah 2-4 dari Turki di kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa. Pemain Fulham Kenny Tete bakal memperkuat Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong? Asumsi ini muncul karena pesepak bola yang memiliki darah Indonesia dari sang ibu ini saling follow Instagram dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Lantas, apakah Kenny Tete bakal menjadi bagian dari gerbong pemain keturunan yang bakal menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia pada September 2024? Jairo saat ini bermain bersama tim Liga Belgia Royal Antwerp dan sudah bermain dalam 2 laga. Pemain berposisi sebagai gelandang bertahan ini musim lalu membela tim asal Inggris Crystal Palace dan dilepas dengan skema bebas transfer. Salah satu yang jadi sorotan adalah sang pemain sudah mengoleksi 3 caps bersama Timnas Belanda. Merujuk pada aturan FIFA, pemain berdarah Manado ini masih eligible untuk membela Timnas Indonesia. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa pemain yang sudah memiliki caps di laga internasional tipe A tidak bisa berpindah federasi sebelum usia 21 tahun. Jairo sendiri sempat bermain untuk Timnas Belanda dalam ajang kualifikasi Piala Eropa. Laga tipe A yang dimaksud adalah Piala Eropa, Piala Asia, Piala Dunia dan sebagainya. Pemain sepak bola asing, Jairo Riedewald memasang bendera merah putih di Instagram pribadinya. Kabar ini cukup menghebohkan jagat dunia maya pada Selasa, 27 Agustus 2024.
Rumornya PSSI akan mengumumkan pemain naturalisasi baru asal Eropa di bulan September yang akan datang. Hal ini juga disampaikan oleh Exco PSSI Arya Sinulinga pada channel YouTube pribadinya. Nama-nama yang tengah dalam proses naturalisasi ini adalah Mauro Zylstra, Ulater HR Romeni, dan Tristan Goejer. Ketiganya diharapkan dapat segera bergabung dengan timnas Indonesia untuk memperkuat tim dalam menghadapi berbagai kompetisi internasional mendatang. Mauro Zylstra, seorang bek asal Belanda, menjadi salah satu pemain yang sedang dalam proses naturalisasi. Mauro telah menyatakan keinginannya untuk membela timnas Indonesia dan telah menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Dengan fisik tangguhnya, Mauro diharapkan bisa menambah kekuatan lini pertahanan timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi lawan-lawan berat di kualifikasi Piala Dunia mendatang. Saat ini PSSI sedang mengupayakan proses naturalisasi bagi 3 pemain naturalisasi dari Eropa untuk memperkuat timnas Indonesia. Pertandingan perdana timnas Indonesia adalah menghadapi Arab Saudi yang dimainkan pada 6 September 2024. Jelang laga tersebut, pelatih Shin Tae-yong sudah mempersiapkan skuad timnas Indonesia dengan memanggil para pemain pilihannya. Menariknya, dari daftar pemain yang ada terdapat sejumlah wajah baru yang dulu sempat absen dari skuad timnas Indonesia dan kini mendapat kesempatan kembali, serta pemain keturunan yang berpotensi debut bersama skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Namun sayangnya, sejauh ini belum ada nama Elkan Bagot yang dipanggil Shin Tae-yong. Telah dikonfirmasi oleh Ketum PSSI, Erick Thohir, pada 18 Agustus 2024 lalu. Namun, debutnya baru bisa dilakoni di laga kontra Australia. Meski belum bisa memperkuat timnas Indonesia saat hadapi Arab Saudi, namun kehadiran Martin Paes jelas membuat lini belakang skuad Garuda kian kokoh. Secara statistik, penampilan Martin Paes terbilang sangat tangguh musim ini dengan torehkan 105 kali penyelamatan di kasta teratas Liga Amerika. Jelang tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026, pelatih Shin Tae-yong dipastikan memanggil 3 nama baru yang sempat absen dari timnas Indonesia. Setelah Martin Paes, ada kabar bahwa akan ada pemain diaspora lainnya yang tengah menjalani proses naturalisasi. Arya Mahendra Sinulinga dalam unggahan video terbaru yang tayang di kanal YouTube-nya menjelaskan bahwa proses naturalisasi sedang berjalan. Langkah ini diambil untuk menjaga kelancaran proses dan menghindari ekspektasi yang berlebihan sebelum semuanya selesai. Banyak penggemar sepak bola atau netizen memberikan pendapatnya bahwa pemain tersebut adalah Ula Romeni dan Mauro Zylstra. Salah satu nama yang ramai diperbincangkan adalah Ula Romeni, penyerang FC Utrecht yang bermain di Eredivisie, kompetisi sepak bola kasta tertinggi di Belanda. Spekulasi mengenai kedekatannya dengan timnas Indonesia semakin menguat setelah Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, terlihat mengikuti akun Instagram sang pemain. Saat ini PSSI sedang mempersiapkan langkah besar dengan menambahkan pemain diaspora ke dalam skuad timnas Indonesia. Sosok bintang Eropa digadang-gadang bakal jadi bagian timnas Indonesia adalah Ula Romeni dan Mauro Zylstra. Nama terakhir bahkan disebut sudah mengirimkan berkas-berkasnya ke PSSI. Kabar tersebut sebelumnya diungkapkan anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Meskipun demikian, Arya enggan mengungkapkan identitas sang pemain. Jika benar terrealisasi, kehadiran pemain diaspora itu tentu akan berdampak sangat positif bagi timnas Indonesia untuk berlaga dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Lantas, siapa sosok Ula Romeni dan Mauro Zylstra? Berikut bola.com menyajikan ulasannya. Ula Romeni berusia 24 tahun. Saat ini dia memperkuat klub ternama Belanda, FC Utrecht. Penyerang kelahiran Nijmegen, Belanda itu bergabung ke klub tersebut pada medio Juni 2023. Musim lalu, pemain berpostur 185 cm itu mencatat 18 pertandingan dengan menorehkan sebiji gol. Sedangkan pada musim 2024-2025, Ula Romeni dimainkan dalam 2 pekan awal Eredivisie dan mencetak 2 gol. Sementara itu, Mauro Zylstra kini berseragam FC Volendam U21, klub kasta kedua Liga Belanda. Mauro 2 tahun lebih muda dari Ula Romeni. Pada 9 November nanti, dia tepat berumur 22 tahun. Mauro Zylstra pindah ke FC Volendam U21 per 1 Juli 2024.
Pada musim lalu, saat berbaju NEC Nijmegen U21, striker berpostur 188 cm itu sukses membukukan 9 gol dari 19 laga sepanjang musim 2023-2024. Timnas Indonesia dikabarkan akan mendapatkan tambahan amunisi baru. Saat ini PSSI tengah memproses para pemain keturunan untuk memperkuat skuad tim berjulukan Garuda itu. Pemain asing asal Belanda Loek Schiffer menyampaikan keinginan untuk membela timnas Indonesia ketika diwawancara YouTuber Yusa Nugraha. Video wawancara itu telah diunggah pada Jumat, 23 Agustus 2024, malam waktu Indonesia Barat. Menurut Loek Schiffer, rencana untuk membela timnas Indonesia muncul menyusul sengitnya persaingan untuk masuk skuad utama timnas Belanda. Dia tidak menampik Indonesia sebagai alternatif tim nasional yang bagus andai dirinya tidak mendapat panggilan Belanda. Loek Schiffer yang mengaku mengidolai winger Al Hilal dan timnas Brasil, Neymar, memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya yang lahir di Jawa. Dengan usianya yang masih 19 tahun dan bermain untuk tim Liga Belanda, FC Eindhoven, kehadiran Loek Schiffer bisa jadi tambahan berharga untuk timnas Indonesia. Berposisi sebagai gelandang maupun winger, Loek Schiffer akan menambah dinamisnya kekuatan Garuda terkhusus di lini serang. Gelandang FC Eindhoven U21, Loek Schiffer menegaskan siap memperkuat timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Dia akan sangat senang andai itu bisa terjadi. Arya Sinulinga menyebut sang pemain tengah menjalani proses naturalisasi. Namun, Arya enggan mengungkapkan sosok pemain tersebut. Arya Sinulinga enggan mengungkapkan nama pemain keturunan yang dimaksud, sampai dokumen yang diperlukan selesai disiapkan. Menurut Arya Sinulinga, calon pemain naturalisasi itu akan datang ke Indonesia dalam waktu dekat. Sang pemain harus menjalani serangkaian proses sebelum mendapatkan paspor Indonesia. Selain itu, calon pemain naturalisasi itu juga akan menjalani sidang di DPR RI dan juga menjalani sumpah janji setia di Kemenkumham RI. Beberapa nama sebelumnya sempat santer diisukan untuk segera menjalani proses naturalisasi. Misalnya striker keturunan Indonesia yang saat ini memperkuat FC Utrecht, Ula Romeni. Kevin Dix juga sempat disebut tertarik untuk menjadi WNI. Bek kanan satu ini masih bermain di Denmark bersama FC Copenhagen. Kemudian ada Emil Audero Mulyadi. Ex-kiper Inter Milan dan Juventus itu beberapa waktu lalu sempat bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Jumlah pemain keturunan yang akan dinaturalisasi semakin bertambah. Hal itu diungkapkan anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Memastikan ada pemain keturunan yang menjalani proses naturalisasi pada September 2024. Pemain-pemain calon naturalisasi ini disebut akan tiba di Indonesia pada kisaran 3 hingga 7 September 2024. Arya Sinulinga tidak mengungkapkan siapa pemain yang dimaksud, namun Okezone coba memprediksinya berdasarkan rumor yang tersebar luas beberapa akhir belakangan ini. Mauro Zijustra mengaku kepada ex-pesepak bola Indonesia di Belanda, Yusa Nugraha, sudah mengirimkan seluruh berkas naturalisasinya kepada PSSI. Penyerang 19 tahun ini tinggal menunggu panggilan PSSI untuk hadir di Indonesia. Kehadiran runner-up top skor Liga Belanda U21 2023 hingga 2024 itu diharapkan dapat meningkatkan ketajaman skuad Garuda saat mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedua, Dion Marks disebut manajer timnas Indonesia U20, Ahmed Zaki, akan menjalani proses naturalisasi dalam waktu dekat. Namun, pemain yang biasa beroperasi sebagai pemain belakang ini tak langsung diproyeksikan membela timnas Indonesia senior, melainkan tim U20 lebih dulu. Terakhir ada sosok Ula Romeni yang paling dinantikan pencinta sepak bola tanah air. Ula Romeni dinilai sebagai sosok yang akan menghentikan paceklik gol di lini depan timnas Indonesia. Penyerang 24 tahun ini bukanlah pemain kacangan. Di Liga 1 Belanda 2024 hingga 2025 saja, Ula Romeni telah mengemas 2 gol dari 2 laga awal bersama FC Utrecht.
Beberapa pemain yang berpotensi dinaturalisasi pada September 2024 untuk memperkuat timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Pemberian dana tersebut diungkap dalam acara tanda tangan kerja sama antara Garuda Sepak Bola Indonesia sebagai anak perusahaan PSSI dengan Mandiri di Jakarta, Jumat, 23 Agustus 2024, siang. Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan ini merupakan bentuk dukungan mereka ke timnas Indonesia. Mereka berharap prestasi timnas bisa terkatrol. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berterima kasih atas dukungan yang meringankan PSSI untuk menjalankan semua program timnas Indonesia di semua level usia dan kategori. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong yang turut hadir dalam acara tersebut merasa senang. Dukungan seperti ini diyakininya membuat timnas akan semakin baik ke depannya. Shin mengisahkan, timnas Korea Selatan juga mendapat dukungan demikian. Bahkan durasinya sudah hampir 30 tahun. Ini yang menjadi salah satu alasan Korea bisa sukses. Timnas Indonesia mendapat kucuran dana segar dari Bank Mandiri sebesar 80 miliar rupiah hasil dari kerja sama selama 1 tahun. Timnas Indonesia akan memulai petualangan baru dengan menjalani laga tandang terlebih dahulu melawan Arab Saudi. Pertandingan ini pun akan berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah pada Jumat, 6 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, tim asuhan Shin Tae-yong pun langsung pulang untuk menuju tanah air demi pertandingan kedua. Pada pertandingan ini, timnas Indonesia akan menghadapi Australia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Selasa, 10 September 2024 mendatang. PSSI pun menyewa pesawat demi melancarkan perjalanan timnas Indonesia.